Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المؤمنين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan bahasan kita lagi. Bab hisab sudah belum? Terakhir kemana Pak? Telaga ya? Telaga. Berarti hisab belum ya? Oke. InsyaAllah sekarang kita akan membahas masalah bab hisab. Ketika kita berbicara tentang masalah hisab, ya, maka pengertian hisab itu apa? Hisab itu pengertiannya adalah perhitungan, ya, perhitungan secara bahasa. Pengertian hisab secara bahasa adalah perhitungan. Nah, kemudian di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Mujadalah ayat 6, Allah mengatakan yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada hari itu mereka semua dibangkitkan, lalu diberitakan kepada mereka terhadap apa yang mereka kerjakan. Allah menghitungnya. Ahsahullah, ya. Ini yang dimaksud. Ini yang dimaksud dengan al-hisab, perhitungan. Allah menghitungnya semua amal perbuatan meskipun mereka telah melupakannya. Wa nasuh, ya. Nah, sedangkan hisab menurut istilah, apa hisab menurut istilah? Disebutkan oleh Al-Imam Qurtubi, ya, istilah hisab menurut istilah, ya, di dalam kitabnya, ya, yaitu At-Tadhkirah. Yaumul hisab maknahu anna al-bariyyu subhanahu yu'addidu 'alal khalqi a'malahum
min ihsanin wa isa'atin. Dikatakan hari hisab adalah Allah menghitung-hitung amal hambanya, ya, baik itu berupa kebaikan ataupun kesalahan. Imam Qurtubi mengistilahkan ya, hari hisab adalah bahwa Allah menghitung-hitung amal hambanya, baik merupakan kebaikan atau kesalahan. Yu'addidu alaihim ni'amahu. Kemudian sebagaimana Allah juga menghitung nikmat yang diberikan kepada hambanya. Jadi bukan kesalahan dan kebaikan aja, tapi nikmatnya juga Allah hitung. Paham sampai di sini? Ya. Ditambah lagi, thumma yuqabilu al-ba'dha bil ba'di. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membandingkan antara satu dengan yang lain, yaitu antara nikmat sama kebaikan dan keburukan, dibandingkan. Jadi kalau kita bicara, oh hisab itu cuma dihitung baik buruknya, enggak. Nikmatnya juga dihitung. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala itu menghitung semua secara detail, baik nikmat yang Allah kasih, apakah nikmat itu dimanfaatkan untuk kebaikan atau enggak. Makanya ini kondisinya yang sebenarnya. Kemudian fama yashifu minha alal akhari hukimal mashfuf bihukmihi alladhi ainih lil khairi bil khairi wa syarri bis syarr. Maka kemudian dikatakan, maka apabila ada sesuatu yang mengalahkan yang lainnya, akan dihakimi dengan yang terkalahkan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Kalau seandainya baik, maka akan mendatangkan kebaikan. Tapi kalau seandainya buruk, maka akan mendatangkan keburukan. Dan ini sesuai dengan dalil Nabi sallallahu dalil Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 12. Apa dalilnya? Allah mengatakan fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu, ya, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Ya, jadi ada orang yang diberikan kitabnya dari tangan kanan, kemudian dari tangan kiri, ada yang juga diberikan dari belakang punggungnya. Ketika mereka diberikan dari belakang punggungnya, maka mereka akan berteriak dengan mengatakan celaka. Kenapa? Karena ada istilah masuk neraka tanpa hisab. Ya model kayak gini tadi. Maka Allah katakan wa yasla sa'ira, mereka kemudian masuk ke dalam neraka langsung. Siapa mereka? Yang diberikan kita dari tangan kiri dan dari belakang punggungnya. Paham masalah ini? Oke. Kemudian ketika kita berbicara tentang masalah hisab, maka ada beberapa hal yang kita harus ketahui, kaidah-kaidah hisab. Yang pertama, hisab itu merupakan keadilan yang sempurna. Yang pertama kaidahnya, hisab merupakan keadilan yang sempurna. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 40 dan juga Al-Kahfi 49. Dalam surat An-Nisa ayat 40 Allah mengatakan innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Sungguh Allah tidak akan mendalimi seorang walaupun sebesar darah. Artinya sekecil apapun, ya Allah tidak akan pernah berbuat zalim. Kemudian Allah mengatakan dalam surat Al-Kahfi ayat 49, Allah katakan wala yadlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak mendalimi seorang pun. Berarti ini menunjukkan hisabnya Allah Subhanahu wa taala merupakan keadilan yang sempurna. Allah juga mengatakan di dalam surat Luqman ayat 16
ketika Luqman menasihati anaknya dengan mengatakan, ya bunayya innaha in taqum mithqala habbatin khardalin fataqum fis sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Allah katakan, Luqman mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatanmu sebesar biji khardal. Apa itu? Biji sawi. Ya. Kemudian berada dalam batu atau di langit, ya, atau di bumi. Niscaya Allah akan memberikan balasannya. Ini yang dimaksud dengan hisab yang keadilan yang sempurna. Sesungguhnya Allah maha halus dan maha teliti. Kemudian juga Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 281, Allah berfirman, "Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun." Allah katakan, kemudian setiap orang dibalas dengan yang sempurna sesuai dengan apa yang mereka lakukan dan mereka tidak didolimi. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan dalilnya juga yang diriwayatkan Imam Muslim nomor 2626. Ya, apa? Dikatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Dikatakan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun walaupun menemui saudaramu dengan wajah tersenyum. Artinya apa? Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan hisab dengan hisab yang sempurna. Ya. Bahkan juga jangan remehin juga sedekah sekecil apapun. Sampai Rasulullah mengatakan apa? Ittaqun nara walau bisyikit tamrah. Ya. Takutlah kalian kepada neraka walaupun bersedekah dengan sepotong kurma. Jadi satu kurma dipotong, Mas Ian. Sedekah dengan itu bisa apa? Seseorang menjauhkan dirinya dari neraka. Artinya sekecil apapun yang kita lakukan, ini merupakan kesempurnaan yang Allah SWT perhitungkan bagi hambanya. Jelas? Yang kedua, tidak ada yang menanggung dosa orang lain. Kadang-kadang sering terjadi konsep seorang suami nanggung dosa istri. Bukan konsepnya, bukan nanggung sebenarnya. Tapi ketika seorang suami membiarkan istrinya berbuat keburukan tanpa diperingati, maka dia mendapatkan dosanya, kopiannya. Tapi istri juga dapat kopian dosa, juga dapat dosanya. Bukan kemudian ditanggung kemudian istri bersih, enggak sama sekali. Ya. Pemikiran-pemikiran seperti ini sering terjadi dan sering tersebar di masyarakat. Betul apa enggak? Karena pada dasarnya orang itu dalam cara berpikirnya, ya, seakan-akan seorang suami adalah penanggung, makanya kemudian istri santai-santai. Enggak sama sekali, ya ikhwah. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 15, ini dalilnya. Allah katakan, "Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi, wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha, wa la taziru waziratu wizra ukhra." Ya, barang siapa yang berbuat baik dengan petunjuk Allah, sesungguhnya itu untuk dirinya sendiri. Artinya kebaikannya balik kepada dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat kesesatan, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Paham di sini? Allah juga mengatakan, ya, di surat An-Najm ayat 36 sampai 38. Di ayat 38 Allah mengatakan apa? Kata Allah, "Wala taziru waziratu wizra ukhra." Ya, seorang yang berdosa tidak akan pernah memikul dosa orang lain. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, nah ini dia, ini yang sebenarnya. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 1017, Rasulullah bersabda,
Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Ini sistemnya. Barang siapa yang di dalam Islam memulai kebiasaan buruk, ngasih contoh. Sanna di sini memberikan contoh. Ya, apa yang terjadi? Kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayang qusa min auzarihim syai'a. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memulai kebiasaan buruk ngasih contoh, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengerjakan setelahnya. Nyontoh siapa? Nyontoh dia. Pertanyaannya, nanggung dosa nggak dia? Dia menanggung dosa orang yang mencontoh, tapi yang contoh tadi punya dosa sendiri. Paham di sini? Bukan berarti kemudian orang yang mencontoh nggak punya dosa. Artinya dia mendapatkan kopian dosa orang-orang yang niru. Ini yang dimaksud. Konsep ini, ya. Kenapa? Karena orang ini menjadi contoh buruk. Maka ada istilahnya apa? Dosa jariyah. Ada juga istilahnya pahala jariyah. Maka ini bentuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghisab dengan hisab yang sempurna. Seorang suami ketika melihat istrinya berbuat buruk, maka dia mendapatkan keburukannya kalau tidak memberikan nasihat. Tetapi ketika memperingatkannya, maka tentunya suaminya lepas dari apa yang dilakukan oleh istrinya. Ini berbeda ya ikhwah. Ya, maka seseorang tidak bisa mengatakan bahwa dosaku ditanggung suamiku, nggak bisa. Karena nggak ada orang yang menanggung dosa orang lain, kemudian orang tersebut bersih dari dosanya. Bahkan Rasulullah menutup hadis ini dengan mengatakan apa? Min ghairi ayyang qusa min auzarihim syai'a, tanpa mengurangi dosa orang yang melakukan sama sekali. Jadi orang-orang yang mencontoh tadi tetap punya dosa. Yang berikutnya, yang ketiga, kaidahnya adalah para hamba diperintahkan untuk melihat catatan amalnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 30. Allah berfirman, "Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdhar wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Wa yuhaddzirukumullahu nafsah wallahu ra'ufun bil ibad." Allah katakan, dan ingat, pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas perbuatan kebaikan yang telah dikerjakan di hadapan mereka, dan begitu juga atas kejahatan yang telah dikerjakan, dia berharap sekiranya ada jarak jauh antara dia dengan hari itu. Kenapa? Karena Allah tampakkan catatannya. Saking takutnya seandainya antara dia hari itu jaraknya jauh, dia tidak nemuin hari itu. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperlihatkan kepada hambanya catatan amalnya. Tapi nanti modelnya ada beberapa, ya, nggak dipukul rata, karena tergantung bagaimana mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian Allah mengatakan wa yuhaddzirukumullahu nafsah, dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Artinya Allah SWT memperingatkan kepada kita semuanya kondisi pada saat hari itu. Kemudian Allah juga mengatakan dalam surat Al-Infitar ayat 5, kata Allah SWT, amilat nafsum ma qaddamat wa akharat. Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Makanya orang-orang yang lalai, orang-orang yang Allah hisab dengan detail, ini nasibnya. Surat Al-Kahfi ayat 49, Allah mengatakan wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfikina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadlimu rabbuka ahada. Allah katakan, ya, dan diletakkan kitab catatan amal, kemudian engkau akan melihat orang-orang yang berdosa tadi
merasa ketakutan terhadap apa yang mereka kerjakan, terhadap apa yang mereka lakukan yang tertulis di dalamnya. Ya, dan mereka berkata, betapa celakanya kitab apa ini, tidak meninggalkan yang kecil sampai yang besar kecuali Allah hitung. Karena nanti dalam koridor hisab itu, ya, kalau Allah sudah menghisab, ada kalanya nggak diampuni dosa kecil, semua masuk. Ya, yang keempat, dihadirkan para saksi. Pertanyaannya, siapa yang menjadi saksi? Ada beberapa poin. Ya, yang kelak menjadi saksi manusia totalnya ada sekitar 7. Siapa? Yang pertama, yang menjadi saksi adalah Allah Azza wa Jalla. Tulis ini baik-baik. Dalam surat An-Nisa ayat 33 Allah berfirman, innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikan segala sesuatu. Bahkan di sini Allah menjadi saksi. Jelas? 2. Yang menjadi saksi adalah para rasul. Saksi atas siapa? Umatnya. Ya. Sebagaimana Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 41, ketika Rasulullah SAW meminta dibacakan Al-Quran kepada Abdullah bin Mas'ud, maka kemudian Abdullah bin Mas'ud membaca Quran sampai di ayat ini, An-Nisa 41, dikatakan fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Kata Allah SWT, dan bagaimana ya keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari setiap umat, dan kami datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka. Maka ketika Abdullah bin Mas'ud membacakan ayat ini, Rasulullah SAW tiba-tiba mengeluarkan air matanya dengan mengatakan hasbukal an, ya cukuplah katanya. Ketika menoleh ternyata keluar air matanya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW akan dijadikan saksi bagi umatnya. Kemudian yang ketiga adalah umatnya Nabi Muhammad SAW akan menjadi saksi. Dalilnya apa? Al-Baqarah 143. Sebagaimana Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Allah katakan, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Berarti yang jadi saksi siapa? Umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan agar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi saksi atas perbuatan kamu. Artinya umat jadi saksi, Rasul juga jadi saksi atas umatnya. Ya. Kemudian yang menjadi saksi yang keempat adalah para malaikat. Di dalam surat Hud ayat 18 Allah berfirman, wa yaqulu ashhadu wa yaqulul ashhadu haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi 'alad dhalimin. Dan para saksi akan berkata, orang-orang ini yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka, ingatlah laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim. Al-Imam Qurtubi mengatakan para saksi yang dimaksud adalah para malaikat. Jadi malaikat nanti akan menjadi saksi. Yang berikutnya yang menjadi saksi adalah bumi yang kita injek ini bakal jadi saksi. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Az-Zalzalah ayat 4. Apa kata Allah? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Allah katakan pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Yang dimaksud apa? Bahwa bumi nanti bakal bersaksi. Sudah? Yang keenam, yang menjadi saksi adalah tangan, kaki, bahkan kulit kita.
badan kita ini ya menjadi saksi. Firman Allah Subhanahu wa taala surat Yasin ayat 65, Allah mengatakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, pada hari kami tutup mulut mereka. Siapa yang menjadi saksi kemudian? Tangan mereka akan berkata kepada kami dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Antum bisa bayangin ya. Kenapa? Karena ketika mulut menjadi saksi, mulut ini gampang berdusta. Tetapi ketika anggota tubuh maka mereka akan berkata dengan jujur. Makanya Allah datengin langsung yang jadi saksi siapa? Yang digerakin sama badan kita langsung. Mereka akan bersaksi dengan jujur. Sehingga setiap jiwa tidak akan pernah bisa lari dari kesalahannya. Yang terakhir adalah kulit-kulit akan menjadi saksi. Surat Fussilat ayat 21. Allah katakan wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Oke. Kita pelan-pelan ya. Dikatakan wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Allah katakan dan mereka berkata kepada kulitnya. Nanti bisa bayangin ngomong sama kulit. Siapa? Manusia saat itu. Dengan mengatakan mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Maka kulit menjawab apa? Yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah, yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara. Jadi yang nyuruh bersaksi siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka orang tersebut ngomong sama kulit, kenapa kok ngomong katanya? Anda bisa bayangin nggak? Maka kemudian kulit mengatakan yang nyuruh kami ngomong adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka dari sini saya ulangi lagi. Siapa aja yang menjadi saksi? Yang pertama siapa? Allah. Dua, Rasul. Tiga, umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, malaikat. Yang kelima, bumi. Yang keenam, tangan kaki anggota tubuh. Yang terakhir adalah kulit. Ya. Jelas? Oke. Itu tadi bicara saksi. Kemudian kaidah yang kelima, cara perhitungan pahala dan dosa. Gimana caranya? Allah katakan di dalam surat Al-An'am ayat 160. Makanya subhanallah ya ikhwah, kita kalau berbicara masalah ini Allah tuh rahmatnya luar biasa. Kenapa? Dikatakan man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Barang siapa yang berbuat baik mendapatkan balasan 10 kali lipat. Jadi 10 kali lipat itu minimal. Paham ya? Setiap apapun yang kita lakukan dari kebaikan minimal dibalas 10 kali lipat, minimal. Enggak ada yang di bawah itu. Jelas di sini? Tapi barang siapa yang berbuat keburukan maka dibalas sesuai dengan buruknya. Maka kalau kita bilang 1 dihitung 1. Tapi begitu berbuat baik 1 minimal dihitung 10. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, al-hasanat bi asyri amthaliha ila 700 dhifin. 1 kebaikan itu dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Paham ya? Nah, tapi Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah bisa lebih dari 10 kali lipat. Bisa lebih dari 700 kali lipat. Apa itu? Dalilnya Allah mengatakan mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kemudian yang lebih mana? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Para ulama menjelaskan dalil yang terakhir wallahu yudha'ifu liman yasha menunjukkan bahwa bisa lebih dari 700 kali lipat.
Ya, Allah melipat gandakan dengan kehendaknya. Allah masih bicara 700, masih bicara di akhirnya ditutup dengan ayat wallahu yudhaifu liman yasha. Allah melipat gandakan dengan kehendaknya. Paham di sini? Wasyudalalahnya. Ya. Kemudian yang keenam, sebagian orang ada yang dosanya dihitung sebagai kebaikan. Mungkin antum bingung, loh kok bisa dosa dihitung sebagai kebaikan? Siapa yang dosanya dihitung sebagai kebaikan? Ada yang tahu? Hah? Siapa kira-kira? Orang yang beriman. Masya Allah ya ikhwah. Saya jelasin masalah ini. Dosanya dihitung sebagai kebaikan, ya. Caranya dan ayatnya. Allah katakan pertama di dalam surat Az-Zumar ayat 70. Ada juga dalam surat Al-Furqan ayat 70 juga sama. Ya, dikatakan Allah mengatakan illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan amal saleh. Perhatikan, tobat, beriman dan mengerjakan amal saleh. Maksudnya apa? Tobat kemudian perbaiki diri. Jelas? Maka Allah katakan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka lah yang diganti sama Allah keburukannya jadi kebaikan. Nah, sistemnya bagaimana? Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, ya, nomor 190 disebutkan i'ridu alaihi sighari dunubihi. Allah memerintahkan kepada malaikat, tampakkanlah kepada mereka dosa-dosa yang kecil, warfa'u anhu kibaraha, dan angkat dosa-dosa yang besar. Jadi yang nanti ditanya adalah dosa kecil. Dosa yang besar diapain? Dihapus. Paham sampai sini? Kemudian fatu radu alaihi sigharu dunubihi fayuqalu amilta yawman kada wa kada kada wa kada. Maka kemudian pada waktu itu ditampakkan dosa kecilnya sambil dikatakan kepadanya, kamu telah melakukan demikian pada hari tertentu. Ya, suatu hari tanggal sekian kau melakukan ini. Maka kemudian wa amilta yawman kada wa kada, ditanya lagi, engkau telah melakukan ini dan ini suatu hari. Maka dia mengatakan yaqulu na'am, iya tentu. Kemudian la yastati'u ayunkira wa huwa musyfiq min kibari dunubihi. Dia enggak bisa mengingkari sedangkan dia ketakutan dari dosa besarnya. Tapi yang ditanya dosa apa? Kecil, tapi dosa besarnya ditutupin. Artinya pas waktu muncul dosa kecil, dia ketakutan kalau dosa besarnya ditanya. Ya, fayuqalu lahu fa inna laka makana kulli sayyi'atin hasanah. Maka dikatakan kepada dia bahwa bagimu di setiap kesalahan dosamu tadi diganti dengan kebaikan. Di setiap dosa tadi diganti dengan kebaikan. Maka dia mengatakan Rabbi qad amiltu asya'an la arahu hahuna. Di akhir dia mengatakan, ya Allah, aku tidak melihat sesuatu yang aku telah kerjakan di sini. Apa yang dimaksud sama dia? Nggak ngelihat apa? Dosa gedenya. Kok dari tadi ditanyai dosa kecil semua? Inilah yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa taala, ya, surat Al-Haqqah ayat 19 sampai 21. Allah mengatakan fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir
menjelaskan juga dalil yang berikutnya tentang surat ini, ya, diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim bahwa orang mukmin nanti, dari Abu Usamah mengatakan bahwa orang mukmin akan diberikan kitab catatan amalnya dari sebelah kanannya sambil ditutupi sama Allah. Faham? Dikasih tapi sambil ditutupi. Kemudian dia membaca keburukan-keburukannya. Dan ketika dia melewati suatu amal keburukan, rona wajahnya ketakutan. Kemudian manakala sampai pada amal kebaikan, maka wajahnya berseri-seri. Setelah itu dia mengulang membaca lagi, tiba-tiba catatan buruknya telah diganti dengan catatan kebaikan. Paham di sini? Akhirnya dia angkat kitabnya tinggi-tinggi dengan mengatakan, lihatlah, bacalah kitabku ini. Kayak orang dapat nilai bagus semua. Yang awalnya ada dosanya, ada kesalahannya, tiba-tiba kesalahannya hilang semua. Ini yang dimaksud fasaufa yuhasabu hisabai yasir, dihisab dengan hisab yang mudah. Artinya Allah hanya tampakkan dosanya sekilas. Ini bagi siapa? Khusus untuk orang yang beriman, yang Allah bakal masukkan ke surga. Allah bakal ampuni dengan kondisi yang seperti ini. Jelas? Paham ya ikhwah? Kemudian kaidah yang berikutnya, pertanyaannya yang berikutnya adalah, apakah orang-orang kafir dihisab? Ya, dihisab gak kira-kira? Sedangkan Allah SWT mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat 65, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Allah katakan, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya Allah akan menghapus amalmu. Kan berarti dia gak punya amal. Betul gak? Terus yang dihisab apanya? Dihisab gak kira-kira? Apa direct? Kan lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau syirik, dihapus total. Paham di sini? Amalnya. Kalau sudah nggak punya amal, apa yang dihisab? Iya. Maka di sini ulama sepakat bahwa orang kafir tidak memiliki kebaikan. Sepakat. Ittifaq itu sudah. Paham di sini? Dia nggak punya pahala. Kenapa? Semuanya sudah dibalas di mana? Di dunia. Tetapi terjadi perbedaan pendapat apakah orang kafir dihisab atau enggak. Khilaf, ada dua pendapat. Pendapat pertama, orang kafir juga dihisab. Jelas? Pendapat kedua, orang kafir tidak dihisab. Kenapa? Artinya orang kafir langsung direct neraka. Ini yang dimaksud neraka tanpa hisab. Karena nggak ada amalnya. Nah, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat kedua, yaitu orang kafir dihisab. Apa dalilnya? Saya kasih dalil. Al-Qasas 62. Di Al-Qasas semua ini. Al-Qasas 62 satu. Ya. Kemudian di Al-Qasas 65. Kemudian di Al-Qari'ah 8 sampai 9. Ya. Allah berfirman, wa yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i alladziina kuntum taz'umun. Dan ingatlah pada hari ketika Allah menyeru kepada siapa? Kepada orang-orang kafir. Ya. Allah berfirman, di manakah sekutu-sekutuku yang dulu kamu sangka? Berarti dihisab gak di sini? Dihisab. Makanya Allah tanyain, kalau gak dihisab, Allah gak tanya ini. Ya.
Kemudian juga Allah berfirman, wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Dan ingat pada hari ketika Allah menyeru mereka, siapa? Orang-orang kafir. Dan mereka berkata, apakah jawabanmu terhadap para rasul? Ketika Allah berfirman, apakah jawabanmu terhadap para rasul? Ya, berarti ditanya. Makanya kemudian Allah mengatakan juga dalam surat Al-Qari'ah ayat 8-9, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Yang dimaksud khaffat mawazinuhu, orang yang timbangannya ringan siapa? Timbangan kebaikannya ringan orang kafir. Ya, karena nanti ini ada hubungannya sama mizan. Orang kafir itu di mizan nanti, ya, bakal ada sangkutannya sama orang muslim. Jadi orang muslim yang zalim sama orang kafir nanti bakal diminta pertanggungjawaban di sesi mizannya. Ini ada kaitan eratnya. Makanya dalam perkara hisab ini, orang kafir itu pendapat yang paling kuat adalah mereka dihisab, karena ada interaksi sama yang lainnya dan akan dipertanggungjawabkan kezaliman sekecil apapun. Jelas? Nah, kemudian Allah juga mengatakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 103, kata Allah SWT, wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun. Allah katakan, dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi dirinya sendiri, mereka kekal di dalam neraka jahanam. Kekal di dalam neraka jahanam. Yang dimaksud siapa di sini? Orang kafir. Berarti Allah masih menghisab, makanya disebut dengan timbangannya ringan. Jelas? Nah, sekarang hikmahnya, kenapa orang kafir kok dihisab? Saya jelasin hikmahnya, paling enggak ada 3 poin. 1, Allah menegakkan hujah di antara mereka. Jadi mau kafir mau muslim tegain hujah semuanya. Ya. Kemudian yang kedua adalah untuk menghinakan orang kafir. Hisab tadi buat menghinakan orang kafir habis. Dalilnya apa? Al-An'am ayat 30. Allah katakan, walau tara id wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqqi qalu bala wa rabbina qala fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun. Na'udzubillahi min dzalik. Allah mengatakan, dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, ya, dia berfirman, bukankah kebangkitan itu benar? Orang kafir menjawab, tentu, sungguh benar, demi Tuhan kami. Artinya apa? Kami yakin, kata mereka. Begitu mereka ngomong kayak gitu, rasakan adab ini karena dahulu kamu mengingkarinya. Sudah menjawab mereka benar, membenarkan, kemudian disuruh masuk neraka. Artinya apa di sini? Dihinain sama Allah setelah mereka percaya. Kebayang? Kemudian yang ketiga, kenapa orang kafir dihisab? Karena orang kafir itu bertingkat-tingkat, bukan satu jenis. Kafir ini macam-macam. Apa buktinya? Buktinya adalah surat Al-An'am ayat 132. Ya, jadi orang kafir itu enggak satu jenis. Pertanyaannya, pamannya Rasulullah SAW, Abu Thalib, kafir enggak? Kafir kan? Tapi apakah adabnya sama yang lain? Enggak kan? Maka ini menunjukkan kafir itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 132, walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun amma ya'malun. Allah katakan, ya, dan masing-masing, ya, orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Makanya di sini menunjukkan berarti kafir itu juga bertingkat-tingkat. Ya,
Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 145, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik itu di keraknya neraka. Berarti ini menunjukkan apa? Kafir itu bertingkat-tingkat. Ya ikhwah, munafik di ayat ini kafir atau muslim? Kafir. Karena munafik itu ada dua jenis. Ada munafik yang kafir, ada munafik yang masih posisinya muslim. Munafik yang kafir disebut dengan munafik i'tiqadi, munafik secara keyakinan. Dan ini yang ada di zamannya Nabi SAW. Ya, yang dimana mereka menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keislaman. Berarti aslinya kafir atau muslim? Kafir, jelas? Ya, makanya Allah mengatakan di ayat ini, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu di keraknya neraka. Karena munafik yang dimaksud di sini adalah i'tiqadi, akidah. Ya, sama munafik yang kedua, yang munafik masih muslim disebut dengan munafik amali, secara amal. Contoh, idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Kalau berbicara bohong, kalau berjanji diingkari, kalau dikasih amanat khianat. Ini yang disebut dengan munafik secara amal, dan ini yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Jelas? Dan tidak termasuk di ayat ini. Jadi kita nggak bisa memukul rata orang munafik. Ya, munafik yang di zamannya Rasulullah yang dipimpin oleh Abdullah ibn Ubay bin Salul itu adalah munafik i'tiqadi, keyakinan. Jadi aslinya mereka ingkar sama Rasulullah. Mereka kafir sama Nabi SAW. Ya, tetapi mereka menampakkan seakan-akan mereka orang muslim. Ya. Makanya kemudian dalam hadis tentang Abu Talib, Nabi SAW bersabda, huwa fi dhahdahi minan nar. Dia berada di percikan api neraka. Yang hanya apa? Yang hanya kena dia apa? Di kakinya tok. Jadi neraka itu cuma bakar kakinya Abu Talib aja. Enggak sampai kena yang lainnya. Yang lainnya enggak kena bakar, cuman kakinya doang kena percikannya. Berarti di mana posisinya? Di atas sendiri. Abu Talib itu enggak sampai masuk ke dalam, tapi di perbatasan di atas sendiri neraka, dan kena percikan apinya. Tapi apa tahu efeknya apa? Ya, efeknya ketika kena maka kepalanya mendidih, kena kakinya kepalanya mendidih. Antum bisa pengen nyamber. Ini ngerinya adab neraka. Padahal yang disiksa apa? Kaki doang. Makanya Rasulullah mengatakan, walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kata Rasulullah, seandainya bukan karena aku, maka dia termasuk penghuni kerak neraka. Kalau bukan karena beda Nabi SAW, dia sudah di keraknya neraka. Karena dia punya jasa, maka Allah kasih di atas sendiri. Dan ini khusus buat satu orang. Dan Abu Talib merasa pada waktu itu dia adabnya yang paling keras, padahal paling ringan. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 212 dikatakan, ahwanu ahli nari adaban Abu Talib. Penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah Abu Talib. Ya. Kemudian juga orang-orang kafir yang tidak menjalankan syariat, mereka ditanya enggak? Dalam surat Mudatsir ayat 42 sampai 46, Allah mengatakan apa? Masalakakum fi saqar. Apa yang membuat kamu masuk neraka sakar? Ini yang ditanya muslim atau kafir? Muslim atau kafir? Kafir. Apa yang membuatmu masuk neraka sakar? Apa jawab mereka? Qalu lam nakum minal musallin. Kami enggak pernah sholat. Kami enggak pernah sholat. Padahal sholat itu diterima bagi siapa? Muslim. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ajaran Islam untuk seluruh manusia. Artinya mau kafir pun bakal ditanya, kok ndak gini, kok ndak gini, kok ndak gini. Jelas di sini pertanyaan itu bukan cuma orang muslim aja, tapi seluruhnya bakal ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya Allah mengatakan apa? Ya ayuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Syariat Islam berlaku untuk seluruh manusia. Cuman untuk bisa diterima harus masuk Islam dulu. Jelas di sini. Makanya orang kafir pun ditanya. Kata mereka, kami nggak pernah sholat. Walam naku nut'imul miskin. Kami nggak pernah ngasih makan orang miskin. Padahal yang diterima untuk ngasih orang makan orang miskin siapa? Muslim. Tapi pertanyaan ini lari kemana? Kafir. Jelas di sini. Makanya kafir pun dihisab, ditanya di sini secara jelas. Kemudian Allah juga mengatakan dalam surat Fussilat ayat 6 sampai 7. Kata Allah apa? Wa wailul lil musyrikina alladzina la yu'tuna zakah wa hum bil akhirati hum kafirun. Celaka bagi orang-orang musyrik yang mereka tidak menunaikan zakat. Padahal menunaikan zakat buat siapa? Muslim. Tapi Allah katakan tidak menunaikan zakat siapa di sini? Kafir. Salah. Jelas sekarang? Oke. Waktunya sudah habis. Karena ini serinya panjang sebenarnya. Cukup ya? Oke. Insya Allah yang berikutnya kita akan berbicara tentang apa saja yang dihisab. Ya, dari mulai amar perbuatan, ya, kemudian nanti janji akan dihisab juga, penglihatan, pendengaran mata akan dihisab, ya. Kemudian nanti akan ditanya tentang nikmat apa yang ditanya sama Allah Azza wa Jalla, dan model hisab. Ya, karena hisab ini panjang, makanya kita harus paham satu dalilnya supaya kita secara detail paham membedakan bagaimana cara Allah menghisab orang mukmin, bagaimana cara Allah menghisab orang kafir. Ya, dari sini kita akan tampak secara jelas. Kalau sudah dihisab, begitu Allah menghukum, ada nggak yang diampuni? Kalau sudah kena hukum nggak ada yang diampuni. Tapi kalau Allah bertanya tentang masalah dosa-dosa kepada orang mukmin, dosa kecil, maka Allah akan mengampuni dosa itu. Karena pada dasarnya disebut orang mukmin mereka yang membersihkan dirinya dari dosa. Berarti di sini dosa, catatan dosa itu dihapuskan enggak sama Allah? Kita kalau berbuat dosa, catatannya dihapus enggak? Yakin dihapus? Para ulama khilaf. Saya tutup dengan pernyataan ini supaya kita paham konsep masalah ini. Ya. Para ulama berbicara masalah catatan dosa itu khilaf menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama, bahwa catatan dosa itu akan dihapus kalau kita tobat. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Hud ayat 114. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan kesalahan. Dzalika dzikra lidzakirin. Kata Allah, itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Rasulullah juga mengatakan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi nomor 1987. Dikatakan ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, ikuti keburukan dengan kebaikan, niscaya keburukannya akan dihapus. Maka ini dalil yang berpendapat bahwa kalau kita bertobat catatan dosa kita dihapus. Jelas. Pendapat yang kedua, bahwa catatan dosa nggak bakal dihapus. Jelas. Karena dosa itu memiliki 3 efek. Catat baik-baik. Yang pertama, dosa itu sendiri. 2, hukumannya. 3, catatannya. Jadi kalau kita melakukan dosa itu ada 3. Yang pertama, kena dosanya, hukumannya, dampaknya, sama catatannya. Kalau kita bertobat, 2-nya hilang. Apa itu? Dosa sama hukumannya. Yang nggak hilang apa? Catatannya sahih. Nah, terus dalilnya apa? Dalilnya ada di dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat darah, niscaya dia akan melihat balasannya. Jelas? Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan sebesar biji darah keburukan, dia akan melihat
balasannya. Berarti apa? Catatan dosanya masih ada nggak? Masih. Karena Allah akan tampakkan. Makanya kalau buat dosa mikir bolak-balik, nambahin catatan antum. Ya. Kemudian dalilnya Nabi SAW mengatakan hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2768. Saya kasih nomornya sekalian supaya antum bisa balik ke hadis ini. Dikatakan yudnil mu'min yaumal qiyamah min rabbih azza wa jal. Pada hari kiamat orang mukmin akan dihadapkan kepada Allah azza wa jal. Hatta yada'a alaihi kanafah. Sampai apa? Sampai Allah Subhanahu wa taala mendekatkan ya hingga tubuhnya menyentuh Allah. Dideketin sama Allah azza wa jal. Sambil dikatakan apa? Fayuqarriruhu bidunubihi. Sambil dikukuhkan atas dosa-dosanya, ditanya dosa-dosanya. Padahal dosanya dia sudah tobat kan? Tapi ditanya sama dosanya dengan mengatakan, ya, hal ta'rifu dzanban kada? Kau kenal enggak dosa ini? Ditampain sama Allah. Berarti yang tadi tobat catatannya masih ada enggak? Masih ada. Maka dia mengatakan, ay rabbi a'rif. Ya Allah, aku tahu, kenal. Kemudian hal ta'rifu dzanban kada? Ditanya lagi, engkau kenal enggak catatan ini? Maka dia mengatakan, saya kenal. Sampai di riwayat yang lain dikatakan hatta dhannahu annahu halak. Sampai dia ngerasa bahwa dia bakal celaka karena yang ditanyain dosa semua. Maka kemudian kata Allah, fa inni qad satatuha 'alaika fid dunya wa ana aghfir lakal yaum. Lihat. Sesungguhnya di dunia aku tutupin dosamu, hari ini aku ampuni engkau. Paham sini? Catatannya masih ada. Untuk apa? Menjadikan orang-orang yang beriman tadi, mereka mengakui mereka telah berbuat salah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tutupin di dunia, diampuni di hari kiamat. Diampuni ketika di akhirat. Antum bisa bayangin betapa rahmatnya Allah luar biasa. Fayu'ta sahifata hasanatihi, maka dikatakan dikasih catatan kebaikannya. Padahal ada catatan buruknya kan, tapi diganti dijadikan catatan kebaikannya. Semua jadi baik, dirubah total. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Oke. Ada pertanyaan satu aja. Masya Allah. Iya. Dalam Al-Quran maupun di hadis itu apakah ada tanda-tanda kematian itu? Tanda-tanda kematian maksudnya gimana? Ya, tanda kematian. Apa ada pada? Maksudnya tanda kematian itu? Maksudnya itu tanda-tanda meninggal dunia itu tidak ada pada itu. Al-Quran yang sudah sakit parah itu juga di Al-Quran itu ada tanda-tandanya. Oh, bakal mati gitu dah? Ya. Masya Allah. Ya ikhwah, yang ada itu ya adalah orang-orang yang nanti akan diberikan tanda bahwa dia husnul khatimah atau su'ul khatimah. Ya, di antara tanda-tanda, makanya seseorang itu akan ditutup sesuai dengan amal perbuatannya. Sampai Nabi SAW mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung penutupnya. Itu yang ada. Jadi ketika seseorang ya mereka tiba-tiba di akhir hidupnya melakukan keburukan, maka mereka dihitung sebagai orang yang su'ul khatimah. Jelas? Tapi kalau di akhir mereka melakukan kebaikan, mereka dihitung sebagai husnul khatimah. Itu yang ada tandanya. Ya, tapi secara garis besar mengumati ini orang ada tandanya. Ya, karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan ajal itu rahasia. Jelas di sini? Malaikat pun tahu enggak? Nah, ajal itu jadi catatan rahasia. Jika Allah memerintahkan kepada malaikatnya untuk mencabut, makanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu bagaimana kemudian seseorang itu bakal meninggal atau tidak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW tentang permasalahan bagaimana seseorang di akhir hidupnya. Innallaha ya. Bentar. Ya.
Dalam hadis disebutkan idza aradallahu bi 'abdihi khairan ista'malah. Ini dalilnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada hambanya kebaikan, maka Allah akan manfaatkan dia. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Ya. Kemudian sahabat bertanya, "Kaifa yasta'milu?" Bagaimana cara Allah memanfaatkan? Kata Rasulullah dalam hadisnya, "Yuwaffiquhu li amalin salihin qabla mautih." Allah akan memberikan dia petunjuk untuk melakukan amal saleh sebelum mati. Jadi orang kalau mau Allah buat husnul khatimah, Allah kasih dia ilham buat melakukan amal soleh sampai dia mati. Jelas? Tapi kalau enggak sebaliknya, ya mereka itu justru akan lalai di akhir hidupnya. Karena pada dasarnya semua tergantung penutupnya. Innamal a'malu bil khawatim. Dalam hadis Imam Bukhari disebutkan amalan itu tergantung penutupnya. Kemudian Rasulullah juga mengatakan di riwayat yang lainnya. Perhatikan riwayatnya. Kata Nabi SAW, ya, Inna Allah idza arada bi abdihi khairan taharahu qabla mautih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau menghendaki kepada hambanya kebaikan, maka Allah akan sucikan dia sebelum meninggal. Tahu maksudnya disucikan? Dibersihkan sebelum meninggal. Kemudian seorang sahabat bertanya, "Wa ma tuhurul abad?" Ya, hadis ini ya diriwayatkan oleh Imam Tabrani ya, nomor 306. Disebutkan apa yang dimaksud dengan bersihnya seorang hamba. Maka kata Rasulullah, "Amalun salihin yulhimuhu hiya hatta yaqbiduhu alaih." Yaitu amal saleh yang Allah kasih ilham kepada siapa? Orang itu. Terus dikerjain sampai dicabut dalam posisi kayak gitu. Ini yang ada. Jelas? Faham? Jadi Allah itu akan kasih orang ini baik dan buruk, akumulasi hidupnya di penutupnya. Karena kita nggak bisa menghukumi orang sekarang ini dalam kondisi sama-sama kita hadapin. Ada hadis yang lain. Rasulullah SAW mengatakan, "Warajulun ya'malu bi amali ahli jannah." Ada seseorang yang mengamalkan di awal hidupnya amalan ahli surga. Hatta ma bainahu wa bainaha illa dira'. Sampai-sampai antara dia sama surga tinggal dira', sehasta aja. Fayasbiqu alihil kitab, maka kemudian takdir mendahulunya, fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Di akhir hidupnya malah melakukan amalan ahli neraka, masuk ke dalamnya. Berarti inti keputusannya di mana? Di penutupnya. Pertanyaannya, loh Ustaz, orang kok bisa mengamalkan amalan ahli surga, tiba-tiba kok ditutup dengan amalan ahli neraka? Seakan-akan, lu kan gak adil. Pertanyaannya, ada yang bisa ngelihat hati seseorang gak? Persis. Karena di riwayat yang lain, fi mayuro bihin nas, yang dilihat orang. Orang ke masjid, taunya dia ke masjid kan? Pertanyaannya, dia ke masjid karena Allah atau bukan? Ada yang tahu? Nah, itu yang dimaksud. Bahkan Ibnu Rajab Al-Hambali, orang yang melakukan amalan ahli surga itu ketika dia punya penyakit di hatinya, suatu saat Allah tampakkan sifat aslinya, ditutupnya. Kalau dia amalnya buat pencitraan doang, maka Allah buat tutupnya jadi buruk. Yang jadi permasalahan, kita nggak ngerti orang itu bagaimana. Jangan kan gitu, sebelahan yang tidur sama kita bareng, kita nggak ngerti di hatinya gimana kok. Makanya ya ikhwah, kita ini disuruh sering-sering berdoa ya muqallibal qulub. Karena jangan pernah ngerasa aman. Makanya Allah mengatakan apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Orang yang dapat petunjuk, yang ikut kajian tiap hari, bisa-bisa apa? Bisa-bisa dia meleng. Kalian tahu, ada penulis buku yang luar biasa dikakuin oleh para ulama Saudi. Tiba-tiba dia jadi ateis. Di akhir hidupnya mati dalam posisi itu. Padahal kecerdasannya luar biasa diakui sama para ulama tulisannya. Nah, kita nggak tahu. Kita ini harus terus minta sama Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah ngerasa aman. Nah, makanya di sini kita terus suruh minta sama Allah untuk dikasih hidayah. Dan itu yang doa yang sering dilafadzkan oleh Nabi SAW. Ya muqallibal qulub. Rasulullah khawatir, apalagi kelasnya kita. Nabi bukan, Rasul bukan. Kemudian mengatakan, paling saya masuk surga. La haula wala quwata illa billah.
Allah mengatakan apa? Fala ya'man makrallah illal qaumul khasirun. Enggak akan pernah ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang yang merugi. Karena orang yang merasa aman dari adab Allah Azza wa Jalla, mereka yang tertipu yang sebenarnya. Ini konsepnya ya. Tapi sebaliknya, wa rajulun ya'malu bi amali ahli nar. Ada orang yang melakukan amalan ahli neraka. Hatta ma bainahu wa bainaha illa dhira. Sampai-sampai antara dia sama neraka tinggal sedikit lagi. Sebentar sudah masuk itu ya. Kalau mati dalam posisi itu. Fa ya'malu bi amali ahlil jannah. Di akhir hidupnya ternyata melakukan amalan ahli surga. Kenapa? Karena dia melakukan amalan neraka gara-gara jahil, enggak ngerti. Maka kemudian tiba-tiba Allah kasih dia hidayah. Ya, kemudian fayadkhuluha, maka dia masuk ke dalam surga. Itu enggak? Saya mau tanya, Ikrimah bin Abi Jahal kurang apa yang kita Rasulullah di awal hidupnya? Orang yang benci je enggak? Bukan benci lagi, orang yang selalu menghalangi jalan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara orang-orang Quraisy. Tapi di akhir hidupnya Islam enggak? Bahkan mati dalam kondisi di medan perang. Dia lepasin pakaian besinya, dia tembus pasukan bolak-balik, kemudian mati dalam posisi itu. Dari sini pelajarannya, hidayah itu mutlak milik Allah, bukan karena kita ini kelihatan soleh. Karena Allah yang kasih rahmat itu. Makanya kadang-kadang kita cari orang ini mau mati apa enggak, matinya benar apa enggak. Tapi katakanlah ya bahwa kita harus berhati-hati, terutama di akhir hidup kita. Makanya sampai Rasulullah ngomong apa? Kata Rasulullah 3 hari sebelum meninggal, 3 hari sebelum meninggal keluar nasihat apa? La yamutanna ahadakum illa wa huwa yuhsinu dzanbillah. Jangan kalian mati kecuali kalian dalam keadaan berbaik sangka sama Allah. Karena suudzon kita sama Allah membuat su'ul khotimah. Perasaan prasangka itu bawa lo efek besar lagi. Jangan mati kecuali berbaik sangka. 3 hari sebelum meninggal Rasulullah ngomong gitu. Karena godaan setan buat kita apa? Suudzon. Dan setan semakin goda terang-terangan dan semakin kuat, terutama di akhir ajal. Karena setan tahu itu penentunya. Jelas? Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang terakhir. Ya. Ada riwayat Rasulullah SAW hadis mengenai orang muflis. Mukhlis, ha? Oh ya, muflis, iya. Iya, muflis, ah. Kenapa? Menanggung dosa. Enggak. Bukan menanggung dosa sebenarnya. Saya jelasin hadisnya. Rasulullah SAW mengatakan hadisnya, arafta manil muflis. Ngomong kepada siapa? Sahabat. Kalian tahu enggak siapa yang disebut dengan muflis? Maka kemudian para sahabat mengatakan al-muflisu fina man la dirhaman lahu wala mata. Yang dimaksud muflis itu enggak punya dirham, artinya enggak punya uang dan enggak punya harta. Mata itu harta. Jelas ya? Maka Rasulullah mengatakan al-muflisu min ummati. Nah, ini hadis ini menceritakan, jadi catatan dosa itu dibagi menjadi 3. Dosa yang enggak bakal Allah ampuni, syirik. Dosa yang Allah mudah maafkan, ini yang ketiga, yaitu dosa yang enggak bakal Allah maafin. Tahu maksudnya enggak bakal dimaafin? Beda ya, enggak diampuni sama enggak dimaafin. Artinya pasti kena hukum, pasti kena hukum. Habis dihukum dimaafin enggak? Diampuni. Paham ya? Ini yang ketiga, yang bicara hadis muflis tadi. Ya. Kata Rasulullah dalam hadisnya, al-muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamah bis-salati was-siyami waz-zakah. Di hari kiamat datang dengan pahala salat, puasa, zakat. Paham? Tapi yang bermasalah datang yang bersamanya dosanya tadi. Wa ya'ti qad syatama hada. Datang menghina fulan. Wa qadhafa hada, nuduh fulan. Wa akala mala hada, makan harta fulan. Wa daraba hada, mukul fulan. Wa safaqa dima hada, ngalirin darah fulan. Tentunya orang yang didolimi tadi minta balasan enggak? Nah, itu yang dimaksud. Ya, ketika minta balasan, fayu'ta hada min hasanati. Satu-satu kan, ya Allah saya diginiin dulu, diambilin pahalanya, kasih. Datang lagi satu lagi, wahada min hasanati, diambilin pahalanya dari orang yang dolim tadi, kasih lagi. Pertanyaannya, kalau yang minta panjang gimana? Memangnya pahala kita unlimited? Hah? Pahala itu yang Allah terima. Pertanyaan amal soleh kita sama yang diterima sama Allah banyakkan mana?
banyak kan yang nggak diterima kadang-kadang ya ikhwah. Maka jangan pernah ngerasa kegeeran kadang-kadang. Kita sudah melakukan amal soleh, suka ikut kajian dikit sudah GN-nya luar biasa. Ahli sunnah ya ikhwah. Ini yang terjadi. Ya, dari situ akhirnya apa yang terjadi? Fa in faniyat hasanatuhu qabla yuqda ma'alai. Ini yang jadi permasalahannya. Kalau ternyata dosanya pahalanya habis sedangkan penghakimannya belum selesai. Ukhidat min khotoyahum. Diambil dari kesalahan-kesalahan mereka, dosa-dosa mereka atas kadar kedoliman. Faturihat thumma turiha finnar, kemudian dilemparin ke orang yang dolim, kemudian dilempar ke neraka. Ini bangkrut total lagi. Amin. Dan itu sebenarnya ada pembahasannya kalau salah di bab ini. Nantilah kita bahas karena itu ini masih panjang, ada pembahasannya. Ya, ini masih serinya masih panjang, jadi jangan tahu. Jelas? Paham ya ikhwah? Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mudah-mudahan menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita hati-hati yang ikhlas, hati-hati yang bersih kepada Allah Azza wa Jalla, dijauhkan dari kesyirikan dan juga fitnah dunia, serta mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.